Desa Windu Raja. Di Desa Windu Raja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, ternyata menyimpan segudang sejarah masa lalu. Pada ribuan tahun yang lalu, konon di sana terdapat kerajaan Sunda kuno yang menjadi cikal bakal berdirinya sejumlah kerajaan di Tatar Sunda, bahkan di Nusantara. Kini, beberapa peninggalan masa lalu berupa makam para petinggi kerajaan masih belum ada yang menyentuh secara keilmuan. Namun, sedikit orang yang mengetahui bahwa kemungkinan dari Windu Raja lah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, Kerajaan Galunggung, dan Kerajaan Majapahit. Naskah Carita Parahyangan dituliskan bahwa Windu Raja adalah tempat pemusaraan atau pemakaman yang dipilih oleh 3 raja Sunda, yakni pertama, Rakean Gendang dengan gelar Brajawisesa tahun 989 sampai dengan 1012 Masehi. Putra Prabu Wulung Gadung atau Sang Lumahing Jayagiri. Kedua, yakni Raja Dharmaraja, merupakan penguasa Sunda Galuh yang memerintah dari tahun 1042 hingga 1065 Masehi. Dengan nama nobat Prabu Dharmaraja Jayamanahen Wisnumurti Salaka Sunda Buana, yang dikenal juga dengan nama Sang Mokteng Windu Raja. Selanjutnya, yang ketiga adalah Raja Darmakusuma. Dirinya merupakan buyut dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Darmakusuma memerintah Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Galunggung pada tahun 1157 hingga 1175 Masehi. Tak heran dia dijuluki sebagai Mahaprabu. Namun, semua itu belum ada yang mampu menunjukkan di mana makam-makam tersebut. Padahal tulisan dalam buku Wangsakerta tersebut jelas. KawaliTV.com menelusuri jejak-jejak yang kelihatan mudah untuk ditelusuri. Untuk mengawali, kami memasuki kompleks makam Argadinata. Pemirsa KawaliTV.com, inilah kompleks pemakaman Argadinata. Windu Raja diambil dari silsilah karuhun-karuhun dulu. Di antaranya Windu 8 raja pemegang kekuasaan pada zaman dahulu. Alhamdulillah di Desa Windu Raja sampai sekarang masih ada bukti-bukti atau makam-makam 8 raja tersebut. Di antaranya yang Maharaja Sakti dan lain-lain. Dan yang saya sekarang ada di sini yang ini termasuk penyebar agama Islam pertama di wilayah Kawali atau Kabupaten Ciamis, utusan dari Cirebon yang bernama Eyang Dalem Dungkut Ranggayunan. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu berminat meneliti, silahkan datang langsung ke Windu Raja atau ke Desa Windu Raja. Pintu terbuka untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Argadinata menurut penduduk setempat adalah orang yang pertama kali membuka hutan di lokasi ini. Ditandai dengan gentong kecil berukir, ini merupakan ciri khas dari seni budaya masa lampau. Di sebelah makam Argadinata ada makam istri dari Argadinata yang juga ditandai oleh gentong kecil.
Suasana makam yang masih asri karena ditumbuhi pohon-pohon besar serta aliran air yang masih terjaga. Dalam komplek ini, selain 2 makam tadi, masih terdapat makam Eyang Mesir. Inilah makam menurut penduduk setempat dinamakan Eyang Mesir. Yang dimungkinkan itu makam Brata Legawa atau Haji Purwa Galuh. Bahkan dimungkinkan di lokasi ini terdapat makam Eyang Dharma atau Dharma Kusuma tadi. Namun entah di mana posisinya. Ini dikatakan oleh Kuncen semasa hidupnya, yaitu Mak Uat. Di lingkungan ini juga banyak berserakan batu-batu pipih. Entah bekas apa. Di area pemakaman Argadinata ini seperti batu pipih-pipih ini sampai jaraknya 500 meter berserakan. Kalau diprediksi di daerah Kuningan di Taman Purbakala Cipari itu udah dibangun, udah dibentuk punden berundak, tapi di sini cuman berserakan aja seperti begini. Jadi mohon kepada dinas yang terkait supaya diteliti lebih lanjut. Kalau tidak diteliti, pasti lambat laun ini akan rusak dan habis. Dan di komplek pemakaman ini diperkirakan menurut Ibu Wat almarhum Kuncen di sini ada makam Eyang Dharma. Entah yang diceritakan di naskah itu entah Eyang Dharma Kusuma atau Dharma Raja, itu tidak tahu. Jadi untuk selanjutnya mah pihak-pihak yang terkait harus turun ke situs ini supaya terungkap tabir yang ada di situs Argadinata ini. Hari ini saya menemukan salah satu peninggalan berupa batu yang ada ukirannya. Namun sangat sayang sekali batu ini terpecah belah, dan hari ini mungkin akan saya simpan untuk data lebih konkret di hari selanjutnya, karena ini salah satu peninggalan yang harus benar-benar dipertahankan dan dilestarikan. Batu yang berserakan tadi mungkin saja itu punden berundak, atau di sini dulunya tempat suci atau tempat kerajaan. Bahkan ke kami ada yang datang dari utusan Kabupaten Banyumas untuk meneliti sejarah yang hilang dari kerajaan di Jawa. Beliau meyakini disinilah tempat kerajaan dulunya. Tapi saya sebagai praktisi budaya di Desa Winduraja merasa bingung, sebab ini belum tersentuh sekali sama dinas yang terkait. Bulak Ambit. Di balik pohon besar itu terdapat tempat yang masih wingit atau angker. Tempat itu dulunya terdapat batu yang berbentuk sapi, atau pada masa Hindu disebut Nandi, pengawal Dewa Siwa. Namun sayang, batu itu dihancurkan oleh penduduk yang tidak paham sejarah. Selain itu, pernah ditemukan lumpang batu kecil. Kini ada tanah seluas 14 meter persegi yang sangat disakralkan sehingga dibersihkan pun tidak boleh. Ada apakah di lokasi ini? Silahkan para ahli yang memeriksanya. Langkah berikutnya, kawalitv.com menuju ke areal makam Cinuraja yang di dalamnya terdapat makam Maharaja Sakti atau Maharaja Kawali periode Islam.
Lokasi ini berada di Dusun Sukamulya, kurang lebih 1 km dari Jalan Raya Ciamis Cirebon, sebelum Jembatan 2 Bojong Winduraja. Selain makam Maharaja Sakti, di sini juga terdapat batu penanda, yaitu batu lingga. Batu ini dinamakan Sang Hyang Teas. Dimungkinkan ini tanda makam raja besar, namun entah siapa. Rakyat Gendangkah, Prabu Dharmaraja, atau bisa jadi makam Prabu Darmakusuma. Silahkan yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Aliran air masih terjaga, begitupun pepohonan, banyak yang masih raksasa. Semoga ada yang terus peduli terhadap kelestarian alam ini. Dalem Dungkut. Dirinya adalah utusan Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan faham keislaman di Kawali melalui jalur pemerintahan. Dalem Dungkut berkuasa di Kawali pada tahun 1528 sampai 1575 Masehi. Dirinya pengganti Jaya Diningrat, penguasa kerajaan Galuh di Kawali. Tidak jauh dari areal makam Dalem Dungkut mengalir Sungai Cimuntur yang melegenda. Di situ terdapat bendungan kuno. Konon kabarnya bendungan itu dibuat oleh pembesar Kawali sekitar tahun 1500-an. Ini digunakan untuk pengairan sawah pelem yang berada di seberang Sungai Cimuntur, yaitu Pulau Kiara Koneng. Eyang Alit adalah tujuan selanjutnya. Eyang Alit ini disebut juga Syekh Jalaluddin. Makamnya terdapat di wilayah Dusun Margajaya. Di seberang makam Eyang Alit terdapat sawah jati, yang disinyalir dahulunya merupakan dermaga perahu dari Cimuntur. Karena di hadapannya ada tempat yang bernama Cijaga. Artinya, lokasi tersebut merupakan pintu gerbang menuju areal Winduraja. Perjalanan kawalitv.com mengarah ke daerah perbukitan di sebelah timur desa Winduraja. Lokasi ini dinamakan Gunung Cicadas. Di sini terdapat makam Eyang Sacamerta yang disebut juga Dharma Wulan atau Satya Meta. Dirinya merupakan dalem terakhir di Kawali sebelum susunan kepemimpinan Kawali dirubah oleh Mataram menjadi Katumenggungan dan Keadipatian. Ini ditulis dalam buku sejarah Galuh Ciamis karya Haji Jaja Sukarja tahun 1999. Pemirsa, kekayaan Winduraja tidak terbatas hanya situs-situs bersejarah saja. Namun, hal lain seperti wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan kesenian juga meramaikan khasanah wisata di Winduraja. Sebut saja Situwangi. Ini merupakan danau alam peninggalan masa Kerajaan Sunda Galuh. Kemudian, Pasir Panyawangan. Lokasi ini berada 200 meter dari Jalan Raya Kawali Cirebon. Rencananya lokasi ini akan dipromosikan sebagai tambahan objek yang ada di Winduraja. Inilah salah satu destinasi wisata Desa Winduraja, ini namanya Pasir Panyawangan. Mari kita lihat, ini pemandangannya bagus sekali. Rencananya ini mau dibikin tempat untuk selfie, tempat untuk istirahat, dan tempat untuk nyawang. Sebuah keunikan dari Winduraja adalah blok yang hanya memiliki 13 kepala keluarga yang berada di Blok Sindang Balong. Lokasinya tidak jauh dari makam Eyang Argadinata. Inilah Blok Sindang Balong, Dusun Sukamulya, di mana di Blok Sindang Balong ini jumlah
tugunya ada 13 tugu. Jadi di Desa Windu Raja itu ada 3 tempat yang jumlah tugunya dari dulu sampai sekarang jumlahnya masih tetap tidak berubah, yaitu Blok Sindang Balong, Blok Sawah Jati, dan terakhir Blok Kiara Koneng. Pemirsa, itulah segala yang ada di Windu Raja. Namun, bukan berarti kami telah mengupas tuntas fenomena yang ada di Desa Windu Raja ini. Pemirsa kawalitv.com, hari ini saya berada di salah satu situs keramat makam dari Dalam Dungkut, Eyang Dalam Dungkut. Di lingkungan makam ini ada salah satu tempat yang memang cukup mencurigakan, khususnya untuk salah satu tokoh budaya di sini. Bisa dilihat, ini adalah berupa gundukan tanah yang masih sangat misterius. Karena disinyalir dari cerita para masyarakat di sini ada kemungkinan di sini itu bisa tersembunyi berupa batu tulis kah, atau mungkin benda-benda pusaka. Dan saya sendiri pun masih bertanya, apa isi dari gundukan tanah ini? Kami hanyalah melakukan pendokumentasian sekedarnya saja. Semoga terus ada yang peduli terhadap peninggalan sejarah, seni budaya, dan ekosistem yang ada di bumi ini.